Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan kami tim KKNDR 104. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap pakai masker dimanapun kalian berada. Dan hari ini bersama saya, Rizka, yang akan menemani kalian di sesi podcast minggu pertama KKNDR 104. Ibarat kata, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tentunya kali ini aku juga nggak sendirian karena aku ditemani sama temanku yang juga salah satu tim KKNDS 104. Kita sambut dulu dong Mbak Niar ini. Mbak Niar, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah, sangat baik, Chris. Hai teman-teman, perkenalkan aku Niar. Di sini aku akan menemani Rizka di sesi ngoceria minggu ini. Oke, kali ini kita bakal bahas gimana sih progres KKN di masa pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi lagi tinggi-tingginya nih sekarang, di mana kampus bisa tetap menjalankan peran pendidikan yang salah satunya adalah KKN yang dilaksanakan di masa sekarang ini. Nah, ini nih pertanyaan yang bagus. Di beberapa kampus, KKN itu dilakukan secara online maupun offline, tentunya di daerah masing-masing, dan mengikuti prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, kalau Winsa sendiri itu nerapin sistem KKN kayak gimana sih? Bisa dong sharing-sharing sedikit. Di UINSA sendiri ada 3 jenis KKN nih, Riz. Ada KKN DR, KKN KS, dan KKN Riset. Untuk KKN DR dari rumah, KKN ini dilakukan selama pandemi dengan memanfaatkan berbagai macam media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu KKN KS, kerja sosial, di mana di sini mahasiswa terlibat langsung di wilayah mahasiswa tersebut. Bisa juga bekerja sama dengan kementerian ataupun lembaga atau gugus tugas resmi di bawah pengendalian dan pengawasan pihak berwenang, serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Dan yang terakhir adalah KKN Riset. KKN ini berbasis riset yang diwujudkan dengan melakukan produktivitas pengetahuan. Ini dilakukan mahasiswa secara individu maupun kelompok dari lintas program studi dalam bentuk penulisan buku dan karya ilmiah terkait tema COVID-19. Oke. Oh iya, sebagaimana yang kita ketahui, kan program KKN di UINSA bertepatan dengan adanya peraturan baru, yaitu PPKM dari pemerintah. Nah, kira-kira nih, apa KKN yang diterapin bakal bisa efektif? Terutama buat KKN KS nih yang notabene-nya harus kontak dan turun langsung ke masyarakat. Dikarenakan virus COVID-19 masih naik-naiknya, para DPL tidak menganjurkan untuk mahasiswa KKN kerja sosial. Kenapa? Karena virus COVID-19 masih naik-naiknya, takutnya nanti berdampak pada kesehatan mahasiswa tersebut. Nah, jadi para DPL menyarankan untuk KKN DR dari rumah ataupun melakukan KKN secara riset. Jadi tetap harus mengikuti prokes ya, sebagaimana mestinya. Bagus sih. Kalau yang daring itu gimana? Seperti penjelasan aku sebelumnya, KKN DR dari rumah ini berbeda dari KKN yang pernah ada. KKN DR ini dilakukan secara berkelompok maupun individu, dan jangka waktu kurang lebih hampir 2 bulan. Di sini para mahasiswa bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Intinya KKN DR ini kegiatannya dilakukan secara online. Oke, tapi kalau boleh tahu nih ya, KKN daring, sebagian alternatif mahasiswa melakukan pengabdian di masa pandemi ini, efektif nggak sih? Menurut Niar pribadi gimana? Kalau menurut aku pribadi, dilihat dari sisi keamanan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini sih efektif. Secara kan resikonya tinggi banget ya kalau sampai kampus tetap nekat
mengirim mahasiswanya ke lokasi KKN. Apalagi virus COVID-19 masih naik-naiknya, dan beberapa lokasi KKN berada di zona merah. Iya, bener banget sih. Lalu hasil program kerja yang kita buat itu biasanya memanfaatkan laman web. Nah, tujuannya itu untuk masyarakat bisa melihat. Namun menurut aku pribadi kurang optimal ya, karena rasa-rasanya kayak tidak ada efek timbal balik dari program yang kita buat untuk masyarakat. Tapi balik lagi kepada bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan kegiatan KKN yang ada. Toh emang era udah makin maju, semua udah bisa dilakukan secara online, bahkan belanja saja udah bisa dilakukan secara online dari rumah. Tapi kalau dari sisi keefektifan pengabdiannya sih menurut aku pribadi kurang efektif. Secara semua kegiatan KKN dari rumah ini bergantung pada jaringan internet. Nah, tentunya kan mahasiswa UINSA ini tidak hanya bertempat tinggal di daerah kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, maupun wilayah lainnya. Banyak juga mahasiswa UINSA terdapat dari pulau-pulau kecil yang minim jaringan internet. Wah, bener banget nih. Pasti langganan penantian tanggal sama juga nih Mbak Niar buat pemburu diskon. Wah, jangan ditanya, pasti langganan banget untuk berburu diskon. Tentunya memanfaatkan kemajuan teknologi juga. Tapi ya tanpa sadar menguras dompet. Kembali lagi ke pelaksanaan KKN daring nih Mbak Niar. Kalau dari sudut pandang Mbak Niar sendiri mengenai respon masyarakat di daerahnya Mbak Niar, gimana sih mengenai KKN daring ini? Menurutku sih masyarakat kebanyakan merespon baik ya dengan adanya program KKN di desa-desa mereka. Tapi seperti yang kita tahu, gak semua masyarakat paham dengan kemajuan teknologi. Mohon maaf, beberapa masyarakat pasti ada yang kurang mengerti atau kurang paham akan kecanggihan teknologi. Kalau dibandingkan dengan KKN secara offline pada tahun-tahun sebelum terjadinya COVID-19, penerapan ekonomi kreatif kan dilakukan secara langsung, yang artinya mahasiswa terjun langsung ke dalam masyarakat. Otomatis juga masyarakat di sana menyaksikan secara langsung. Bahkan sampai saat ini program kegiatan yang diterapkan mahasiswa di desa tersebut masih terus berlanjut. Bener banget, seperti kutipan yang pernah aku baca di internet, interaksi langsung adalah kunci untuk memahami persoalan sebuah tempat, yang mana saat ini benar-benar kita rasakan ya Mbak Niar. KKN-KS juga bahaya untuk mahasiswa yang melakukannya. KKN daring juga mau nggak mau harus tetap dilakukan walaupun kurang efektif. Nah, maka dari itu, intinya mahasiswa harus kreatif ya dalam menyikapi KKNDR atau daring ini. Banyak-banyak mencari ide-ide yang terbaik deh untuk KKNDR ini, meskipun dilakukan secara online yaitu dari rumah. Wah, deep banget ya Mbak Niar. Intinya sih hidup harus tetap berjalan walaupun sulit. Semua pasti ada hikmahnya. Menurutku juga, KKN daring itu tidak menghilangkan visi utama kegiatan itu sendiri. Meski komunikasi dilakukan secara daring, akan tetapi hal itu tidak serta-merta membuat mahasiswa dan masyarakat menjadi berjarak. Kuncinya ya satu, komunikasi. Untuk para mahasiswa harus benar-benar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jarak itu bukan lagi masalah. Sekarang ada ponsel, bisa interaksi langsung pakai video call, meet, atau zoom. Walaupun hampir tidak mungkin warga dapat menyetujui peta permasalahan, bahkan rancangan perencanaan desa tanpa pernah melihat atau berinteraksi langsung si pembuatnya. Kalaupun diikuti, itu hanya akan jadi formalitas belaka. Oke teman-teman, ternyata KKN daring sebenarnya jika dilihat dari berbagai sisi juga masih banyak manfaatnya loh. Bukan minus-minusnya saja, dengan kemajuan teknologi yang ada, bisalah kita memperluas ide lagi untuk melakukan KKN daring ini. Jangan terlalu menyikapinya dengan keengganan dan merasa tidak ada gunanya. Semua ada hikmahnya. Seperti kata Mbak Niar, hidup harus tetap dijalani walaupun sulit. Dan bagi kalian teman-teman jangan lupa untuk melihat video-video kita yang lainnya ya, hanya di KKNDR 104. Atau kalian yang ingin mengirim kritik dan saran bisa langsung DM ke Instagram kita di @kkn104_winsa.
Akhir kata, saya Rizka pamit undur diri, dan teman saya Nier juga mohon pamit. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sesi podcast kita minggu ini. Jangan lupa selalu pantengin story dan feed Instagram kita, agar tidak ketinggalan info dari kita. Satu lagi nih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa nyalain notifikasinya dengan cara pencet lonceng di bawah biar nggak ketinggalan update terbaru kita di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and see you. Hold my breath, take a dive into the light.